Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ara Madana dengan NIM 40120111082. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai video pembelajaran lagi, yang mana di sini saya akan meringkas mengenai pembelajaran pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Apa itu? Yakni tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Baiklah, yang pertama yaitu menimbang Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Kemudian isinya yang mengingat pada pasal 5 ayat 1 ayat 1 pasal 20 dan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49 mengenai kemudian adanya tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 326 IR sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah, yaitu mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Baiklah, kemudian pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991. Selanjutnya langsung aja kita memasuki ke bab 1, yaitu mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup. Yang mana pada bab 1 ini menjelaskan asas, tujuan, dan ruang lingkup dalam pasal 1, yaitu undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Kemudian pada 21 undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk yang pertama meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang B, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan yang C, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum dan melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan. Kemudian yang E, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kemudian untuk mencapai dalam tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 undang-undang ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi A, perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, yaitu mengenai tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Kemudian yang B yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang C, perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang D, pengaturan mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak. Yang E, pengaturan mengenai pajak karbon. Dan F, mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai tentang cukai. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke bab 2, yaitu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian lanjut pada pasal 2, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 pada Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Kemudian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara itu RI Nomor 4991 diubah sebagai berikut, yang mana di antara ayat 1 dan ayat 21 pasal 2 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1A pasal 2 ayat 5 dihapus serta ditambahkan satu ayat, yakni 10, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut, yang mana yang pertama yaitu setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian dalam 1A, nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian pada pasal 3, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan yang mana pada A, tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat 1 dan ayat 21, di mana yang kemudian tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi, pengusaha atau tertentu. Kemudian pada nomor 7 menyebutkan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan. Kemudian sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Kemudian lanjut pada pasal 8 wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Kemudian pada pasal 1A yang berbunyi dalam hal pembentulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Kemudian yang ayat 2 dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar kepadanya namun dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar atau dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Jadi begitu. Baik, lanjut teman-teman. Kemudian pada pasal 14 yaitu nomor 1 bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila yang A, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, yang B dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, yang C wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan atau bunga, yang D pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak, dan pada E pengusaha yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang Pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Kemudian yang F dihapus, yang G dihapus, H terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak dalam hal 1 diterbitkan keputusan, yang 2 diterima putusan, atau 3 ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Kemudian yang R terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengusur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4 yang mana disebut pada ayat pasal tersebut. Kemudian yang 2 yaitu surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Ketiga, jumlah kurangnya pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Baiklah, lanjut. Kemudian pada pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa wajib pajak terdapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga yaitu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Kemudian dihapus apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis, hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian nomor 5 yaitu dihapus 5A dalam hal wajib pajak mengajukan banding jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 ayat 3A atau pasal 25 ayat 71 atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5A tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A 5C. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A sampai dengan putusan banding diterbitkan. Kemudian pada nomor 5D yaitu dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian pada nomor 5E dalam hal wajib pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan pengadilan pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan. Baiklah, mungkin itu saja video pembelajaran pada hari ini mengenai ringkasan pada UU nomor 7 tahun 2021. Mungkin apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Baiklah, saya akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.